Selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan kemarin dan memproyeksikan perdagangan untuk hari ini. Oke, untuk hari ini hari Selasa tanggal 7 Desember 2021. Kemarin ISG menguat tipis 0,13% ditopang kenaikan sektor energi sebesar 0,94%. Periode November terakhir 140,5 miliar US dollar pada bulan sebelumnya. Secara teknikal ISG berpotensi untuk bergerak rentang 1.000 hingga 6.000. Oke, most active stocknya itu kita ambil kan seperti BBI, ADRO, BBRI, TLK dan CMRI. Adapun kemarin foreign transaction itu mencatatkan net sell senilai 210 miliar. Topnya adalah saham ASII, BBRI, BBCA, KLBF dan ADRO. Sementara dari yield obligasi kita untuk tenor 10 tahun di level 6,3%, terus rupiah di 14.438 setelah kemarin sempat melemah ke sekitar 14.450. Terus ya kemarin bursa saham AS berhasil rebound di awal pekan dipimpin oleh Dow Jones dengan penguatan 1,87%. Meredahnya kekhawatiran terhadap dampak dari COVID-19 varian Omicron kembali memunculkan optimisme investor. Di sisi lain, imbal hasil US Treasury 10 tahun kembali naik ke atas level 1,4% setelah sempat turun pekan lalu. Company news untuk hari ini mendapat kontrak 88,7 juta jarum suntik. Jadi Itama Ranoraya mendapatkan kontrak jarum suntik Auto Disable Syringe atau ADS sebanyak 88,7 juta unit. Telah membukukan kontrak penyediaan jarum suntik untuk program vaksinasi pemerintah total sebanyak 141 juta. Perolehan kontrak tersebut membuat realisasi penjualan jarum suntik ADS perseroan menjadi 169 juta hingga awal Desember 2021. Yang kedua dari kode sahamnya BUKK, yaitu Bukaka Teknik Utama melalui PT Baja Titian Utama menandatangani perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perjanjian kerjasama ini terkait dengan proyek penggantian dan atau duplikasi jembatan Kalender Hamilton di Pulau Jawa dengan nilai investasi senilai 2,19 triliun rupiah. Yang ketiga, Indosat berencana terus menaikkan tarif rata-rata pengguna atau average rate per user atau ARPU. Perseroan telah menaikkan ARPU sebesar 7,9% selama tahun berjalan atau hingga kuartal ketiga tahun ini. Sampai dengan September lalu ARPU ISAT tercatat di level Rp34.000 dan berpotensi terus mengalami kenaikan. Dari sisi domestik, perputaran uang tunai mencapai 115,2 triliun. Jadi BI menyiapkan pasokan uang tunai senilai 115,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru 2022. Jumlah ini turun 2,6% dibandingkan kebutuhan uang tunai tahun lalu yang senilai 118,3 triliun. Oke, dari eksternal, pesanan industri Jerman turun di bulan Oktober. Atau pesanan barang industri Jerman turun lebih besar dari perkiraan karena permintaan mancanegara yang lebih rendah. Pesanan untuk barang made in Germany turun 6,9% pada bulan tersebut dengan penyesuaian musiman setelah kenaikan yang direvisi sebesar 1,8% menurut data Kantor Statistik Federal. Oke, untuk hari ini hari Selasa tanggal 7 Desember akan ada rilis data cadangan devisa bulan November, di mana bulan sebelumnya senilai 145,5 miliar. Data ini menjadi penting karena sering dengan
sentimen volatilitas nilai tukar rupiah yang sekarang ini di level sekitar 14.440 rupiah per US dollar. Terus berikutnya ada trade balance China, terus dan nanti malam ada rilis data trade balance-nya Amerika. Untuk corporate calendar untuk hari ini, hari Selasa, itu ada RUPS, kode sahamnya ALMI, dan kumulum dividen untuk kode saham EAST dan BOBA. Oke, kita masuk ke technical. Seperti kita ketahui, kemarin IHSG menguat tipis 0,13% dengan foreign net sale 210 miliar. Untuk prediksi hari ini bergerak upward dengan kisaran di 6.500 hingga 6.600, membentuk pola doji, MACD negatif mengecil, dan stochastic oversold. Saham pilihan kita untuk hari ini yang pertama adalah S Hardware, kode saham ACES. Kemarin menguat 3,3% di level 1.260. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 1.310 dan stop loss di level 1.250. ACES ini membentuk pola Morningstar, MACD negatif mengecil, dan stochastic golden cross. Saham pilihan kita yang kedua berikutnya adalah MNC Studio International atau kode sahamnya MSIN. Kemarin menguat signifikan hampir 25% di level 910 rupiah. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 1030 dan stop loss di 870, membentuk pola bull flag, MACD positif, dan stochastic uptrend. Berikutnya ada Elang Mahkota Teknologi atau kode saham EMTK. Kemarin menguat hampir 2% di level 1965. Kita proyeksikan hari ini rekomendasi buy dengan target price di 2100 dan stop loss di 1950, membentuk pola breakout triangle, MACD positif, dan stochastic uptrend. Yang keempat ada Bank Neo Commerce, kode saham BBYB. Kemarin menguat signifikan 25% ke level 2750. Kita rekomendasikan hari ini buy on weakness dengan target price di 3.500 dan stop loss di 2.500, membentuk pola riding, MACD positif, stochastic netral. Yang terakhir Itamar Rono Raya, kemarin flat di 2.100. Kita rekomendasikan buy dan dengan target price di 2.250 dan stop loss di 2.070, membentuk pola doji, MACD positif, dan stochastic uptrend. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.